Hai semua, jumpa lagi dengan Dilfami. Akhir-akhir ini cuacanya itu lagi panas banget ya teman-teman. Jadi yuk kita buat yang segar-segar. Di sini Dilfami mau share resep es selendang mayang versi simple yang anti gagal. Untuk cara buatnya, yuk langsung aja kita buat. Pertama, di sini langsung saja kita tuang 200 gram gula merah ke dalam panci. Kemudian kita tambah dengan daun pandan dan juga 4 sendok makan gula pasir. Next, di sini kita beri dengan 1 sendok tepung tapioka. Kemudian di sini kita tinggal tuang 500 ml air ya. Ini kita tuang, kemudian ini langsung kita aduk ya teman-teman. Aduk sampai tercampur, kemudian kita nyalakan api kompornya ya. Oke, langsung saja ini kita masak sampai gulanya itu larut ya teman-teman. Jadi di sini kita itu buat cairan gula sebagai pelengkapnya terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah cukup ya. Gulanya sudah mencair dan mendidih seperti ini. Oke, langsung saja kita matikan api kompornya. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Step selanjutnya, di sini aku sudah siapkan panci. Kemudian langsung saja di sini aku akan menuangkan 8 sendok makan munjung tepung maizena. Dan di sini kita tambah dengan 1 bungkus agar-agar putih. Ini langsung saja kita tuang semuanya. Kemudian selanjutnya di sini kita beri dengan 10 sendok makan gula pasir dan juga vanili bubuk. Next, di sini aku beri juga dengan sedikit garam. Dan terakhir di sini kita tinggal menuangkan 1500 ml air bersih atau 1,5 liter ya teman-teman. Ini langsung kita tuang semuanya, kemudian ini bisa kita aduk ya. Aduk sampai tercampur, kemudian kalau sudah kita nyalakan api kompornya ya. Ini kita nyalakan, kemudian kita masak sampai adonannya ini menjadi mengental dan meletup-letup. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita tinggal menambahkan pewarna putih ya teman-teman. Di sini untuk pewarna putihnya aku menggunakan pewarna yang serbuk atau yang bubuk, tapi aku tambah dengan 1 sendok makan air. Seperti ini hasilnya. Ini langsung kita aduk sampai tercampur merata saja ya. Dan kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya untuk adonan ini bisa langsung kita angkat ya teman-teman. Dan setelah kita angkat tadi, di sini aku sudah menyiapkan wadah lain. Oke, langsung saja kita ambil setengah adonan yang sudah kita masak tadi ya. Kita ambil setengah, kemudian langsung kita taruh di 2 wadah seperti ini. Nih, untuk banyaknya kita kira-kira saja ya. Dan setelah kita bagi tadi, selanjutnya di sini aku akan menambahkan pasta stroberi dan juga pasta pandan ke dalam adonan yang tadi. Ini kita tuang secukupnya. Kemudian kalau sudah ini bisa kita aduk sampai tercampur merata ya teman-teman. Kita lakukan untuk kedua warna ini ya. Oke, langsung saja ini kita aduk sampai selesai. Dan setelah selesai mencampurkannya tadi, selanjutnya untuk adonan ini akan kita pindah ke wadah lain ya. Di sini aku sudah siapkan wadahnya. Oke, langsung saja kita tuang adonan yang merah terlebih dahulu ya teman-teman. Ini langsung saja kita tuang semuanya. Kemudian kalau sudah kita tuang, selanjutnya untuk adonan ini bisa kita ratakan ya. Di sini aku meratakan dengan menggoyang-goyangkan wadahnya saja seperti ini. Dan kalau sudah rata, selanjutnya untuk adonan ini bisa kita biarkan sampai 10 menit sampai adonannya set. Dan setelah 10 menit ini sudah set. Oke, selanjutnya kita bisa tuang adonan yang putih ya teman-teman. Untuk cara menuangkannya ini kita tuang sedikit demi sedikit ya. Jadi jangan langsung kita tuang semuanya, tapi kita tuang sedikit demi sedikit, kemudian kita ratakan seperti ini. Dan kalau sudah ini kita biarkan 10 menit lagi. Kemudian di tahap akhir kita tinggal tuang adonan yang hijau ya. Ini caranya juga sama seperti tadi, kita tuang sedikit demi sedikit, kemudian kita ratakan seperti ini. Ini sangat mudah dan sangat simpel ya teman-teman. Dan kalau sudah selesai, selanjutnya untuk adonan ini bisa kita taruh di kulkas selama 2-3 jam ya.
Ini dia adonan selendang mayang yang tadi kita biarkan selama 2 jam di kulkas. Selanjutnya ini akan kita keluarkan ya teman-teman. Sebelum dikeluarkan kita renggangkan bagian sampingnya terlebih dahulu. Kemudian ini bisa langsung kita balik ditatakan ya. Tapi ini agak susah ya teman-teman karena agak menempel, jadi aku balik seperti ini. Nah seperti ini ya, ini ada yang rusak sedikit, tidak apa-apa. Oke, setelah kita balik tadi, selanjutnya ini bisa langsung kita potong ya teman-teman. Di sini aku akan potong memanjang terlebih dahulu menggunakan pisau kue. Ini aku potong seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalau sudah kita potong memanjang, selanjutnya ini bisa kita potong kecil-kecil. Untuk potongan yang kecil ini aku memakai pisau gelombang seperti ini supaya hasilnya lebih cantik. Ini hasilnya itu sangat cantik ya teman-teman, 3 warna seperti ini. Ini mirip banget seperti yang dijual di kaki lima itu. Hasilnya itu jadi lembut dan kelihatan enak ya teman-teman. Oke, langsung saja ini kita potong-potong semuanya terlebih dahulu. Dan setelah kita buat tadi, selanjutnya di sini kita bisa langsung buat esnya ya teman-teman. Cara buatnya itu sangat mudah. Di sini sebelumnya aku sudah siapkan mangkuknya. Kemudian untuk gula yang tadi sudah aku taruh di botol seperti ini ya. Kemudian di sini juga aku sudah siapkan air santan sebagai bahan pelengkap. Oke, langsung saja, cara buatnya itu sangat mudah ya teman-teman. Ini tinggal kita tuang saja es batu ke dalam mangkuk seperti ini. Kemudian kita bisa susun selendang mayang yang tadi di atas esnya ya teman-teman. Sebelumnya di sini aku menggunakan sarung tangan plastik terlebih dahulu ya supaya tidak lengket di tangan. Oke, langsung saja ini kita susun seperti ini ya teman-teman. Ini sangat mudah ya cara buatnya. Ini tinggal kita susun saja seperti ini. Kemudian setelah kita susun, ini bisa langsung kita tambah dengan santan yang sudah kita siapkan. Di sini aku langsung tuang secukupnya. Sebagai pemanis di sini aku tambah dengan daun pandan. Nah, seperti ini ya hasilnya. Terakhir kalian bisa menambahkan cairan gula yang tadi. Ini dia hasilnya es selendang mayang simple versi Dilfami. Kalian bisa langsung coba resep ini di rumah ya teman-teman. Ini cocok banget diminum pas lagi panas-panasnya kayak sekarang ini. Atau kalian juga bisa buat ini sebagai ide jualan kalian ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dilfami supaya kalian tidak ketinggalan resep selanjutnya. Jangan lupa dicoba juga ya resepnya. Sekian dan terima kasih.